Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab itu pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang beriman, dituntut tidak hanya percaya, tetapi lebih mau bagaimana kita mewujudkan kepercayaan itu secara nyata kepada orang lain. Saya selalu membedakan antara mengungkapkan dan mewujudkan. Kalau mengungkapkan, ya seperti sekarang ini, kita berdoa itu sebagai ungkapan nyata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita berdoa, maka kita beribadah. Tetapi kalau kita harus mewujudkan iman, berarti apa yang kita lakukan sebagai orang beriman sehubungan, terutama dengan orang lain. Apakah kehadiran kita sungguh dirasakan orang lain? Apakah tindakan-tindakan kita itu menyenangkan orang lain? Apakah yang kita buat itu sungguh-sungguh menolong orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain merasakan kebahagiaan, bahkan merasa bahwa inilah jalan keselamatan. Nah, apa yang tadi kita dengar bersama dalam warta Injil yang merupakan perumpamaan-perumpamaan atau pepatah-pepatah. Yang pertama dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ini menunjukkan apa bagi kita?
kita harus melihat ini bukan hanya soal orang buta, cacat fisik, tetapi pertama-tama dalam hal kita beriman. Apakah kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh bisa menuntun orang lain menjadi beriman dan selamat? Itu kalau kita sungguh mau merenungkannya. Nah, tentu saja orang beriman, kalau kita melihat kenyataannya atau faktanya, ada orang yang sungguh beriman, tetapi mungkin pengetahuan imannya dangkal. Tetapi ada orang yang sungguh beriman dan pengetahuan imannya sungguh-sungguh mendalam. Ada juga orang pinter dalam hal pengetahuan iman, tetapi perilakunya sebagai orang beriman tidak menunjukkan bahwa dia orang beriman. Nah, lalu kita melihat kenyataan diri kita masing-masing. Kita ini sebenarnya orang beriman yang bagaimana? Orang yang beriman yang dibutuhkan adalah sungguh-sungguh orang itu yakin. Kalau mereka yakin, sungguh percaya kepada Allah, tentu saja keyakinan itu tidak mudah goyah. Tapi lihatlah apa yang terjadi dalam media sosial. Banyak orang-orang pinter berdiskusi, bahkan berdebat. Mereka bukan orang bodoh, mereka orang-orang pinter. Tapi mengapa seringkali kita melihat kenyataan orang-orang itu dengan mudah meninggalkan imannya? Karena apa? Kalah. Pinter, tapi kalah. Lalu meninggalkan iman, berarti imannya goyah. Mereka tidak bertahan dalam iman. Mungkin kalau kita bandingkan dengan orang yang sederhana, pengetahuan imannya sangat sedikit atau bahkan bisa dikatakan dangkal. Umpamanya ada pernyataan orang Jawa kuno, orang Jawa yang ada di kampung, yang penting pasrah bongkoan, nderek Gusti Allah. Yang penting memasrahkan hidup kepada Allah. Orang ini tidak mau tahu harus bagaimana mengetahui ini atau tidak. Yang penting percaya kepada Allah. Apalagi seringkali kita dengar ada ungkapan Gusti Allah mboten sare. Tuhan itu tidak tidur. Artinya apa? Bahwa orang itu mempunyai keyakinan bahwa Allah itu selalu membimbing dia, memberikan kehidupan dan menuntun mereka sedemikian rupa, maka mereka akan selamat. Selesai. Nah, lalu bagaimana dengan posisi kita? Pasti kita ini bukan orang desa. Kita orang yang tinggal di kota. Pastilah sebagian besar atau bahkan seluruhnya kita orang-orang yang melek pendidikan. Berarti soal pengetahuan lebih daripada orang-orang yang ada di desa. Nah, kalau dikatakan dapatkah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Sekali lagi, kalau kita mau menuntun orang lain, konteksnya adalah orang beriman, maka yang dipentingkan adalah bagaimana kita menghayati, bagaimana kita menghidupi iman kita ini sebagai pengikut Kristus. Dari situlah kemudian orang akan melihat, kita ini sungguh beriman atau tidak. Lalu berikutnya baru orang akan melihat, apakah orang itu mempunyai pengetahuan iman yang hebat atau tidak. Walaupun itu perlu dan diperlukan, tetapi apakah benar-benar itu akan membuat orang selamat?
Tidakkah kalau orang yang sudah yakin, seperti yang tadi saya katakan, iman mereka tidak bisa digoyahkan sedemikian rupa, maka keyakinan itu akan membawa dia dalam keselamatan. Karena yang diyakini adalah Allah itu sendiri. Maka jangan sampai kita sebagai orang beriman yang seharusnya bisa membimbing orang lain menjadi orang yang beriman dan tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa yang bagaimana? Tadi pada awal misa kita mengatakan bahwa ada bermacam-macam dosa. Perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Perkataan jelas, perkataan yang bagaimana, yang menyakiti hati orang, yang membuat orang jengkel, membuat orang marah. Tindakan-tindakan kita bagaimana perbuatan kita? Merugikan orang lain, membuat orang lain bangkrut dan sebagainya. Lalu kelalaian. Mungkin banyak orang menganggap itu bukan dosa. Kalau saya tidak berbuat baik, apakah itu dosa? Padahal saya tidak merugikan orang lain. Justru di sini kita diajak melihat kelalaian berarti kalau kita tidak berbuat itu, sebenarnya ada orang-orang yang dirugikan. Semestinya orang itu tidak jatuh dengan saya mengatakan, jangan lewat di situ. Tetapi saya diam saja. Maka orang itu jatuh. Nah, artinya apa? Kelalaian itu merupakan bagian dari dosa. Itulah mengapa Gereja Katolik selalu kalau kita mengaku dosa termasuk soal kelalaian. Nah, lalu dinyatakan, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kita sebenarnya bisa memimpin orang lain kalau kita ini benar. Kalau kita ini baik. Kalau kita ini sungguh-sungguh sudah menghayati imannya dengan seharusnya. Baru kita bisa menjadi guru bagi orang lain. Maka dengan demikian jelas tuntutannya. Kita harus menjadi orang yang sungguh beriman. Kalau tidak, maka apa yang diungkapkan dalam perumpamaan berikutnya, mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Bayangkan, kalau kita, iman kita, penghayatan iman kita tidak seperti yang diharapkan Allah dengan keyakinan bahwa kita akan selamat, lalu kita mau melihat kenyataan orang lain, dan ini faktanya memang dalam kehidupan sehari-hari begitu, kita itu kan seringkali bisa melihat orang lain dengan jeli. Orang itu orang yang bagaimana? Orang itu baik atau tidak, orang ini terlebih soal kekurangan-kekurangannya. Dan itu menjadi seringkali pembicaraan-pembicaraan kita, termasuk kalau kita mulai menggosipkan orang. Tetapi kalau kita ditanya bagaimana dengan engkau sendiri, diri kita sendiri, kita bingung mau mengatakan apa. Mengatakan baik malu karena kenyataannya tidak baik. Mengatakan bahwa kita orang benar, tapi perbuatan-perbuatan kita tidak selalu menunjukkan kebenaran itu. Tapi memang apa yang dikatakan di dalam firman tadi, kita tuh seringkali melihat seolah-olah tahu tentang sesama kita, padahal kita buta. Karena apa?
Karena ada sesuatu yang mengganjal, karena ada sesuatu yang menutupi di mata kita. Dalam konteks ini, di mata hati kita. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mengenali siapa aku yang sesungguhnya. Bagaimana saya bisa melihat orang lain, siapa dia sebenarnya? Nah, di sini saudara-saudari yang terkasih, jelas apa yang kemudian diungkapkan oleh Tuhan Yesus, hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu. Kita harus jujur. Kita harus melihat kebenaran yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita ini orang yang bagaimana? Maka Yesus melanjutkan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Lalu pada akhirnya apa yang tadi kita dengar bersama menjadi jelas. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari pembendaharaannya, pembendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati menjadi penting. Bukan pikiran, tapi hati. Karena sesuatu yang ada dalam hati dan meluap keluar, itulah yang kemudian kita bisa menilai orang itu baik atau tidak. Orang itu sungguh beriman atau tidak. Orang itu sungguh menghayati imannya dengan benar atau tidak. Itu di dalam hatinya. Bukan soal di dalam pikirannya. Nah, maka dari itu dalam kehidupan kita jelas, kalau kita mulai membandingkan bagaimana dengan orang yang baik dengan bagaimana orang yang pandai, maka seringkali kita mendengar, untuk apa pandai kalau nggak baik? Itulah juga yang menjadi tuntutan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Walaupun kita beriman seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, sangat jelas. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, iman tanpa perbuatan sangat jelas. Sesuatu yang meluap dari hati dalam diri manusia itu akan menjadi tanda yang jelas kita ini orang beriman atau tidak. Tidakkah seringkali kita juga mendengar ada orang yang disebut sebagai ateis praktis. Kita tahu ateis itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Mengapa dikatakan praktis? Praktis praktek dalam kehidupan sehari-hari tidak nampak bahwa dia adalah orang beriman walaupun secara teoritis. Nah, di sini kita semua ini sudah menyatakan iman gitu. Kita sudah dibaptis. Kita sudah mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi dalam praktek hidup kita, apakah benar-benar menunjukkan bahwa kita sungguh orang beriman? Karena orang beriman pasti ada tuntutan-tuntutannya, ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Nah, maka jelas bagi kita bahwa tidak cukup orang beriman, tapi wujudkanlah itu dalam tindakan-tindakan nyata. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan? Kita bisa mewujudkan menjadi tindakan perbuatan-perbuatan baik apabila hati kita dikuasai oleh kebaikan ilahi, kebaikan Allah itu sendiri. Maka kalau ada orang yang berbuat baik, jangan dipaksa-paksa. Harus berbuat baik, harus berbuat, bukan itu maksudnya. Tapi pertama-tama apakah dalam hati kita masing-masing benar-benar sudah dikuasai oleh kebaikan Allah. Sehingga kebaikan Allah itu akan meluap keluar dan itu mewujud
di dalam tindakan, di dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara saya terkasih, merenungkan hal ini semua, mungkin kita sedikit agak bingung. Mungkin kita sedikit agak bagaimana ya kenyataannya kok nggak sama dengan apa yang kita hayati. Yang penting kan beriman. Yang penting kan kita percaya kepada Kristus. Kenapa tuntutan menjadi orang beriman kok begitu? Apakah kita bisa melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh? Inilah saudara terkasih mengapa kita sebagai orang beriman harus berani menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, supaya Allah itu sendiri menguasai hidup kita. Kalau Allah itu menguasai hidup kita, berarti Allah itu akan menuntun kita. Dan kalau Allah itu menuntun kita, bukan akan masuk di dalam tindakan-tindakan yang tidak baik, tapi justru dalam tindakan-tindakan yang baik. Nah, itulah kita harapkan supaya kebaikan Allah yang ada dalam diri kita itu dengan sukarela meluap dalam tindakan-tindakan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.